Halo semua, kembali lagi di channel Primetime Information. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dunia hiburan tanah air tidak pernah sepi dari kabar berita panas para artis. Tidak hanya berita yang membahagiakan, tetapi juga berita yang kurang menyenangkan. Seperti beberapa artis tanah air ini yang harus berjuang melawan penyakitnya agar sembuh dan bisa kembali beraktivitas normal lagi. Siapa saja mereka? Ini dia informasinya. Ari Lasso. Penyanyi Ari Lasso tampil dengan kepala pelontos yang sudah ditutup dengan kupluk. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya tentang sakit yang diderita mantan vokalis Dewa 19 itu. Bulan Agustus 2021, Ari Lasso untuk pertama kali menceritakan tentang operasi perut yang dilakukan untuk mengangkat tumor di perut. Meskipun tumor itu telah diangkat, tapi dokter mendiagnosis bahwa tumor yang diidap termasuk langka. Tumor itu tumbuh tepat di bagian limpa dengan ukuran 2 kali lipat lebih besar dari limpanya. Berdasarkan hasil patologi dokter, Ari Lasso divonis mengidap kanker yang cukup langka. Kanker yang diderita Ari Lasso disebut diffuse large B-cell lymphomia atau yang disebut DLBCL. Bagian limpanya dihinggapi kanker sehingga meskipun limpa diangkat, kanker akan tetap tersebar lewat jaringan darah. Dikutip dari laman Lymphoma, DLBCL merupakan agresif NHL yang mempengaruhi limfosit B. Limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Sel B adalah limfosit yang membuat antibodi untuk melawan infeksi dan merupakan bagian penting dari sistem limfatik. Meskipun limfoma agresif, DLBCL dianggap berpotensi dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Ari Lasso harus tetap menjalani pengobatan lanjut kemoterapi. Dorce Gamalama. Dorce yang memiliki riwayat penyakit diabetes ini mengungkapkan kondisinya setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina selama 2 pekan. Dorce yang kini duduk di kursi roda tetap terlihat semangat. Dorce merasa sakit yang dialaminya saat ini adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri. Ia hanya berharap diberikan umur yang panjang dan bisa kembali menghibur masyarakat. Dorce tidak pernah kecewa atau marah dengan keadaannya saat ini. Ia merasa tidak pantas untuk merasa demikian. Kedua kaki Dorce mengalami pembengkakan sehingga ia terpaksa harus menggunakan kursi roda. Namun kaki sebelah kirinya sudah jauh lebih membaik. Hanya tinggal kaki kanannya saja yang masih harus butuh perawatan lebih lanjut. Dorce memilih untuk menjalaninya dengan ikhlas dan selalu berpikir bahwa banyak orang di luar sana yang kondisinya lebih buruk darinya. Dorce bersyukur masih banyak orang yang perhatian terhadapnya. Feby Febiola. Artis peran Feby Febiola baru saja membagikan kabar gembira tentang penyakit kanker ovarium yang diidapnya. Setelah melakukan 6 kali kemoterapi, Feby menyebutkan sel tumor ganas yang awalnya sebesar 16 cm akhirnya tidak berkembang lagi alias mati. Perjuangan dan perjalanan Feby Febiola bisa sampai sembuh ini bukan hal yang mudah. Feby Febiola pertama kali mengumumkan penyakitnya pada 21 Juli 2020 lewat sebuah unggahan tak biasa. Artis berusia 42 tahun tersebut mengunggah foto kepala pelontos di mana rambutnya rontok akibat pengobatan kanker. Feby Febiola dikabarkan menjalani operasi kista ovarium pada 30 Mei 2020. Operasi berjalan lancar dan tumor yang ada di tubuhnya berhasil diangkat oleh tim dokter. Feby Febiola memiliki alasan tersendiri mengapa enggan menceritakan soal penyakitnya kepada publik. Feby takut dihujat warganet karena ia sempat mengalami hal serupa saat menikah dengan suaminya Frankie Siombing. Namun sang suami sendiri yang akhirnya mendorong Feby untuk berbicara ke publik terkait kondisi kesehatannya. Usai menjalani 6 kali kemoterapi, Feby Febiola bisa dikatakan sembuh dari kanker ovarium yang dideritanya. Pak Ogah. Abdul Hamid yang terkenal menjadi pengisi suara karakter Pak Ogah di Boneka Si Unyil harus kembali dirawat di rumah sakit. Belakangan ini Pak Ogah kehilangan nafsu makannya. Hal itu yang menjadi pemicu kesehatannya menurun. Sejak mengidap penyumbatan darah di otak setahun yang lalu, keseharian Pak Ogah lebih banyak dihabiskan di atas kasur. Selain itu, Pak Ogah sering melantur, ucapannya makin tidak terkontrol dan sudah tak lagi nyambung diajak ngobrol. Kondisi Pak Ogah benar-benar memprihatinkan. Dia tidak memiliki uang untuk berobat, makanya selalu menolak untuk menjalani perawatan. Tukul Arwana.
Tukul Arwana sempat dilarikan ke rumah sakit hingga menjalani operasi akibat pendarahan otak pada 23 November 2021 lalu. Pasca 2 bulan menjalani operasi, saat ini kondisi Tukul Arwana berangsur membaik dan melakukan pengobatan berjalan. Tukul Arwana juga harus menjalani fisioterapi. Pihak rumah sakit pun beberapa waktu lalu telah mengkonfirmasi bahwa pendarahan otak yang dialami Tukul Arwana bukan disebabkan oleh vaksin COVID-19. Pihak rumah sakit mengatakan stroke pendarahan paling banyak terjadi karena disebabkan oleh hipertensi. Tukul kini rutin menjalani fisioterapi. 3 kali seminggu Tukul menjalani fisioterapi robotik di klinik. Sementara sisanya Tukul menjalani terapi wicara dan okupasi di rumah. Berkat fisioterapi yang dijalani, kini Tukul berangsur-angsur membaik. Perkembangannya saat ini Tukul Arwana sudah bisa mengunyah makanan, sehingga kini Tukul makan tanpa bantuan selang. Ini salah satu kemajuan pesat. Tukul kini juga sudah bisa mencoba berdiri. Berbeda dengan awal-awal, Tukul hanya bisa berbaring di kasur. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.